Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, kita masih tetap ibadah online. Harapan dan doa saya kiranya jemaat pun diberkati di mana saja engkau berada hari ini. Engkau boleh diberkati melalui pujian dan diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita masuk di dalam ibadah kita dengan satu pujian, besar dan ajaib karyamu. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sedang ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Allah kita Allah yang ajaib, layak dipuji dan diagungkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mohon Tuhan ambil alih. Tuhan beracara dengan kami dalam ibadah online hari ini, baik dari awal sampai selesai ibadah online ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi setiap firman Tuhan, setiap pujian, musik, setiap pujian dan firman Tuhan yang kami akan naikkan dan mendengar. Tuhan melalui firman Tuhan dan pujian kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, kita menaikkan satu pujian yang semangat. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan.
Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada tersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada tersudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Tuhan kita baik, senang kita tinggikan namanya. Baik Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita buka firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, kita nyanyi satu pujian, Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Hidup menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan.
mendengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekaligus kami mendengar nasihat-nasihat firman-Mu. Firman yang kudus, firman yang berkuasa untuk merubah hidup kami, merubah rohani kami, bahkan membangkitkan gairah semangat mengikut Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kami dengar, kami diberkati. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua mendengar. Terima kasih Tuhan, bersabda kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 sampai dengan ayat 17. Saya memberikan tema kepada kita untuk merenungkan firman ini, manfaat membaca firman Allah. Manfaat membaca firman Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manfaat membaca firman Allah atau firman Tuhan. Manfaat membaca kitab suci. Dan karena kitab suci kita adalah firman Allah, bukan berisi firman Allah. Kitab suci kita adalah firman Allah. Itu sebabnya ada manfaatnya, ada gunanya membaca firman Allah, membaca Alkitab. Ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman Allah itu adalah roti hidup. Sebagaimana Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4 mengatakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya bahwa firman itu adalah sesuatu yang mendatangkan berkat. Firman itu ada manfaatnya. Firman itu memiliki hal yang baik. Karena itu hari ini Bapak Saudara kita berbicara tentang manfaat membaca Alkitab atau manfaat membaca firman Tuhan seperti yang kita sudah baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Apa manfaatnya? Apa manfaat membaca Alkitab? Apa manfaatnya membaca kitab suci? Waktu Paulus menuliskan ini kepada Timotius, Timotius itu masih kecil. Sejak kecil dia sudah biasa membaca firman Tuhan, sudah biasa membaca kitab suci, sudah biasa membaca Alkitab sebagai sesuatu yang menuntun hidupnya dari kecil sampai dia menjadi pelayan Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama manfaat membaca firman Allah, manfaat membaca Alkitab. Karena yang pertama, karena firman Allah itu kudus. Karena firman Allah itu suci, maka di dalam ayat yang ke-15 firman Tuhan Paulus mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dalam kata mengenal itu berarti pada masa itu Timotius bukan saja membaca, tetapi dia menghafal tulisan-tulisan Ibrani yang ada di dalam kitab hukum Taurat pada masa itu, perjanjian lama, bahwa dia menulis, dia membaca, menghafal tulisan-tulisan bahasa Ibrani di dalam kitab Taurat dan juga para nabi. Karena itu Paulus mengatakan bahwa firman Allah itu kudus, firman Allah itu suci. Kenapa dikatakan kudus? Kudus disucikan untuk apa? Itu berarti bahwa disucikan untuk dipergunakan. Orang yang membaca Alkitab adalah orang yang senantiasa hidup di dalam kudusan. Alkitab itu berbeda dengan buku-buku bacaan yang lainnya. Alkitab kita itu berbeda dengan buku-buku yang lain. Karena Alkitab kita adalah firman Allah. Maka ini disebut dalam bahasa Inggris Holy Bible. Holy Bible itu berarti buku yang kudus.
buku yang suci, buku yang begitu penting bagi kehidupan orang percaya. Itu sebabnya Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berada dalam dunia, dia sering kali membaca firman Tuhan. Ketika ia dicobai oleh iblis, dia selalu memakai ayat-ayat firman Tuhan. Ya, seperti Matius pasal 4 ayat 4 yang tadi saya sudah katakan, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, manfaat membaca yang pertama adalah karena firman Allah itu kudus. Seseorang yang suka membaca firman Allah, ia akan disucikan. Kenapa dia disucikan? Karena dia disucikan untuk apa? Untuk dipakai oleh Allah, untuk dipergunakan oleh Allah, untuk dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Timotius, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia masih kecil tapi dia membaca firman Tuhan yang kemudian Allah memakai dia, melibatkan dia untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat baik-baik bahwa firman, orang yang senantiasa baca firman Tuhan, itu berarti orang ini setiap dikuduskan oleh firman Tuhan. Untuk apa? Untuk dipakai dalam pelayanan, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13. Bapak Saudara, kita melihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang pasal yang kedua. 1 Tesalonika, saya coba membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13. Dikatakan di dalam ayat 13 apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi Bapak Saudara, ketika Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka memberitakan firman Allah yang sungguh-sungguh firman itu menguduskan mereka. Firman itu menyucikan mereka. Dari mana? Dari hidup yang lama, dari sikap yang lama, dari berhala-berhala yang lama, mengenal Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu firman Allah hari ini, bahwa kita membaca firman Allah berarti orang itu hidup di dalam kekudusan. Kekudusan itu membuat seseorang akan dipakai oleh Tuhan, dilibatkan oleh Tuhan dalam pekerjaan Tuhan yang mulia. Itu yang pertama, manfaat membaca Alkitab. Karena Alkitab atau firman Allah itu kudus adanya. Orang yang suka baca firman Tuhan, pasti dia akan mengalami kudusan untuk dipakai oleh Tuhan. Yang kedua, manfaat membaca Alkitab. Ayat yang ke-15 juga dikatakan, karena firman Allah menuntun kepada keselamatan. Orang yang suka membaca firman Tuhan, di dalam ayat 15, 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15 tadi dikatakan di sana. Dikatakan bahwa kitab suci, dikatakan, ingat bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh imanmu kepada Kristus Yesus. Lihat firman Tuhan, manfaat yang kedua, karena firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Keselamatan di dalam siapa? Yaitu di dalam Kristus Yesus. Kita diselamatkan bukan karena percaya kepada Alkitab itu sendiri, tapi kita percaya di dalam bahwa firman Tuhan itu, yaitu firman Allah sendiri, di dalam Yesus adalah firman itu, dan di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan. Karena firman itu, Yesus sendiri adalah firman. Ketika seseorang membaca firman, orang ini siap untuk diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini orang yang suka membaca firman Tuhan, ada manfaatnya bahwa ia dituntun untuk apa? Mengenal Yesus lebih dalam. Lalu mengenal Yesus, lalu dia diselamatkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang takut membaca firman Tuhan. Karena ketika dia membaca firman Tuhan ini, dia pasti dituntun untuk mengenal Tuhan, lalu kemudian menyerahkan hidupnya dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa saudara? Kenapa dituntun kepada keselamatan? Kenapa dia sampai beriman kepada Yesus Kristus? Karena firman itu kudus. Firman itu kudus menuntun orang. Ketika seorang membaca firman Tuhan, ia dituntun oleh firman itu untuk apa? Untuk mengenal Kristus, lalu kemudian ia diselamatkan. Jadi setiap orang yang sering membaca firman Allah akan dituntun, lalu kemudian ia akan mengenal Kristus, lalu kemudian dia mempercayakan hidup kepada Kristus, ia diselamatkan. Jadi saudara, orang diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus, bukan karena berbuat baik.
Bapak saudara, perbuatan baik tidak menjamin seseorang untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kehidupan yang kekal adalah di dalam Kristus Yesus Kristus. Ya, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ia diselamatkan oleh karena membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu sama seperti cermin yang menunjukkan bahwa betapa kotornya hidup kita di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang membaca firman Allah, membaca firman Tuhan, maka orang ini dia sedang melihat dirinya seperti cermin dalam kehidupannya. Dia membaca firman Tuhan menjadi cermin untuk melihat hidupnya yang kotor itu, untuk diperbaiki, dikuduskan, menjadi suci di hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu sebagai cermin yang kudus untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu kudus adanya. Dan orang yang suka membaca firman Allah, itu berarti dia tahu hidupnya akan dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana seseorang bisa tahu firman Tuhan bahwa ia hidup benar? Bagaimana ia bisa dewasa di dalam firman Tuhan? Oleh karena dia sering berfirman Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayat 17. Apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan, Paulus yang sama, dia menuliskan kepada jemaat yang ada di Roma. Ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Seseorang yang diselamatkan, lalu kemudian imannya tumbuh. Imannya kepada Kristus karena ia sering mendengar firman Tuhan. Karena itu ada salah satu nasihat. Saya pernah menonton Bapak Saudara bahwa orang yang baca firman Tuhan ketika dia baca dengan bersuara, itu berarti dia ada menambah energi di dalam dirinya. Bahwa orang yang membaca firman Tuhan berarti dia menambah kekuatan dalam kehidupannya karena ada kuasa di dalam firman Allah itu. Firman yang dibaca itu mempunyai kuasa, memiliki kuasa untuk merubah karakter seseorang. Itu sebabnya baca firman Tuhan jangan komat-kamit, tapi baca firman Tuhan itu harus bersuara keras supaya kita oleh telinga kita mendengar, lalu kemudian bertumbuh keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Kristus yang pada akhirnya kita akan menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan karena kita adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saya mau cepat saja. Yang ketiga, manfaat membaca Alkitab, membaca firman Allah. Karena apa? Karena firman Allah memiliki nilai-nilai yang agung, memiliki nilai-nilai yang kekal. Firman Allah itu memiliki nilai yang kekal, yang agung, yang mulia. Kenapa? Bapak Saudara lihat ayat 16. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 16 dikatakan, di ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah membaca firman Tuhan, memiliki nilai-nilai kekekalan, memiliki nilai yang agung. Dan firman Tuhan dalam ayat 16 dikata bahwa orang yang membaca firman Allah, karena firman Allah itu memiliki nilai yang kekal, yaitu satu, untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar supaya dia benar. Mengajar dia apa yang benar dalam hidupnya. Dia mengajar untuk benar. Lalu kemudian apa? Yang kedua, firman Allah itu bernilai untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Apa yang salah dinyatakan untuk menjadi benar. Jadi kata menyatakan kesalahan itu berarti memunculkan kesalahan, membeberkan kesalahan, memberitahukan kesalahan. Orang yang suka membaca firman Tuhan, firman itu akan memunculkan kesalahan-kesalahan. Lalu firman Tuhan itu membeberkan kesalahan-kesalahan. Firman Tuhan itu memberitahukan kesalahan-kesalahan kita. Sebagai orang-orang berdosa, maka firman itu akan memberitahukan kepada kita. Itu karena nilai dari firman itu agung. Firman itu kekal. Dan firman itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman ini luar biasa sekali. Menyatakan kesalahan, memunculkan kesalahan kita. Firman itu juga bernilai kekal. Karena apa? Firman itu nilainya kekal. Untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Jadi memperbaiki kelakuan itu berarti menetapkan memunculkan, membenahi, merapikan kelakuan hidup yang tidak benar. Jadi bagaimana supaya orang hidup benar? Dia membaca firman Tuhan, maka firman itu memperbaiki, memperbaiki kelakuannya, membetulkan kelakuannya yang tidak benar dibetulkan karena membaca firman Tuhan. Lalu yang berikut untuk apa? Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana supaya tetap hidup benar?
maka orang ini dididik oleh firman Tuhan. Dia didisiplin oleh firman Tuhan, bahwa dia hidupnya harus benar. Karena itu dia rajin baca firman Tuhan. Firman ini akan mendidik dia, mendisiplin dia, memberitahukan dia bahwa hidup itu harus benar di hadapan Tuhan, supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ini luar biasa sekali, Bapak Saudara. Firman yang itu diilhamkan. Alkitab mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Artinya ini berasal dari Allah sendiri, dari hati Allah, pikiran Allah, perasaan Allah. Allah menyatakannya kepada manusia supaya manusia membacanya, lalu kemudian ia diberkati oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, lalu kemudian ia juga dibenarkan, lalu kemudian ia juga dipakai oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran-kebenaran karena firman Allah ini. Ini poin yang ketiga, Bapak Saudara. Manfaat orang membaca firman Allah. Hari ini, Bapak Saudara, menetapkan hati membaca firman Tuhan, engkau tidak akan rugi. Dan yang keempat, manfaat membaca Alkitab. Ayat 17. Karena firman Allah dapat melengkapi kita untuk apa? Untuk pelayanan. Ayat 17, Bapak Saudara perhatikan. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita melihat di sini bahwa manfaat membaca Alkitab, firman Allah. Maka firman Allah dapat melengkapi kita untuk apa? Untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Saudara, melayani Tuhan tidak harus pendeta. Siapapun yang rajin baca firman Tuhan, ia dipakai sesuai karunia talenta yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Dan orang yang rajin firman Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak orang. Ada firman Tuhan, Bapak Saudara, di dalam ayat pasal 6 ayat 11 dikatakan, Timotius disebut sebagai manusia Allah. Apa artinya disebut manusia Allah? Manusia Allah artinya apa? Milik Allah. Untuk apa? Untuk melayani Allah. Orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, seperti Timotius dalam pasal 6 ayat yang ke-11, 1 Timotius ini, firman Tuhan mengatakan bahwa Timotius disebut sebagai manusia Allah, yang artinya milik Allah, kepunyaan Allah. Karena kepunyaan Allah, maka dia harus melayani Allah. Hidup kita di dunia ini, kita boleh cari makan, minum, Bapak Ibu Saudara, apa saja yang kita lakukan di dunia ini, kita adalah milik Allah. Dipakai untuk apa? Untuk melayani Allah. Dalam semua karunia yang Tuhan percaya kepada kita, talenta yang Tuhan percaya kepada kita, maka orang yang rajin baca Alkitab, ia adalah manusia Allah yang dipakai oleh Allah untuk melayani Allah. Bukan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani Allah. Dan karena itu Bapak Saudara, manfaat membaca firman Tuhan, membaca firman Tuhan ini, manfaatnya luar biasa bagi kita sebagai orang percaya. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini poin yang keempat, manfaat baca firman Tuhan itu berarti kita harus siap untuk melayani Tuhan, karena pelayanan-pelayanan agung itu. Yang terakhir, manfaat membaca firman Tuhan, saya ambil di luar dari firman itu, yaitu Mazmur 119 ayat 105, yaitu bahwa orang yang membaca firman Tuhan, manfaatnya adalah bahwa firman Allah itu sebagai kompas hidup orang percaya. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan hidupku. Itu artinya apa? Firman itu adalah kompas kehidupan orang percaya. Firman itu yang menuntun, mengarahkan hidup orang percaya. Firman itu pelita, firman itu terang. Dia menerangi perjalanan hidup kita sebagai kompas yang mengarahkan, yang menuntun, bahkan membawa kepada jalan yang benar, menuntun kepada jalan yang benar sampai kekekalan bahwa kita bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan. Manfaat membaca firman Tuhan, poin yang kelima adalah karena firman Tuhan itu adalah kompas kehidupan orang percaya. Dia menuntun saudara. Saudara salah, dia akan memperbaiki saudara. Saudara bengkok, dia akan meluruskan saudara bahwa ini bukan kompasnya. Itu harus mengikuti kompasnya Allah, yaitu firman Allah itu akan menuntun saudara. Bahwa firman itu adalah kompas petunjuk kehidupan arah hidup saudara. Dia menjadi petunjuk arah hidup saudara. Karena dia terang, dia juga pelita, sekaligus dia menuntun saudara untuk keluar di dalam berbagai macam pergumulan hidup ini. Hidup ini penuh kegelapan. Tapi ketika orang hidup dengan firman Allah, ia pasti hidup dalam terang. Dan terang itulah yang akan menuntun dia untuk keluar dari kegelapan, menjadi pemenang dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Hari ini ada 5 poin manfaat membaca firman Allah, manfaat membaca Alkitab. Ingat baik-baik Bapak Saudara, bahwa 5 poin ini akan membawa saudara untuk diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam Tuhan, bahwa firman itu kudus. Engkau baca firman Tuhan, engkau akan belajar hidup di dalam kekudusan. Hidup untuk disucikan, untuk dipakai oleh Tuhan. Engkau baca firman Tuhan, maka firman itu akan menuntun engkau
untuk tetap menjaga keselamatanmu. Seperti Paulus katakan, Filipi pasal 2 ayat 12. Jaga keselamatan itu harus dipelihara. Bahwa orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang diselamatkan, akan tetap hidup di dalam keselamatan anugerah Allah. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang baca firman Tuhan bukan saja menuntut dia keselamatan, tapi yang ketiga, firman itu memiliki nilai kekekalan. Mendidik, memperbaiki, menyatakan, dan seterusnya. Nah, firman itu melengkapi untuk melayani. Siapapun Anda hari ini, bukan pendeta penginjil yang melayani. Siapapun Anda hari ini, engkau pengikut Tuhan, setiap baca firman Tuhan, engkau dipakai untuk memberkati banyak orang. Mungkin engkau dipakai karunia untuk memberi, untuk menasehati, untuk mendorong orang, untuk memperhatikan orang lain, bahkan untuk menegur orang lain. Engkau dipakai karunia-karunia itu. Firman ini bernilai. Dan karena itu yang terakhir, firman ini manfaatnya adalah karena firman itu kompas kehidupan orang percaya. Kompas hidup saudara. Ia menuntut saudara, menerangi perjalanan saudara. Mungkin engkau hidup di saat ini dalam kegelapan, tapi engkau datang membaca firman Tuhan, engkau dituntut untuk hidup dalam terang. Engkau diberkati. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau mengucap syukur untuk firman Tuhan, sekaligus doa syafaat dan doa untuk persembahan. Kita doakan situasi bangsa kita dan jemaat Tuhan dalam kondisi saat ini. Kau boleh berdoa di dalam hati. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh dengar firman Tuhan. 5 manfaat kami membaca firman Tuhan. Kami punya hidup yang bergantung, berharap, bahkan bergaul dengan Tuhan karena firman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan memberkati kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa sebagai tanda ucapan syukur kami diberkati melalui firman Tuhan. Kami akan memberi persembahan. Karena itu umat-Mu yang sedang mempersiapkan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan misi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga, memberkati usaha, memberkati bisnis mereka, memberkati karir mereka. Tuhan menolong, memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dan persembahan mereka berikan dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di surga. Kami menopang bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan pada pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Mahfud Amin dan juga para menteri kabinet Indonesia Maju. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menopang mereka. Setiap keputusan kiranya Tuhan campur tangan, sehingga bangsa kami akan terus maju menuju masyarakat adil dan makmur. Negeri kami diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi saat ini, bencana alam di mana-mana. Kami berdoa ya Tuhan, menghiburkan mereka yang mengalami bencana alam. Tuhan tolong. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya bencana alam ini Tuhan tidak akan membawa dampak yang lebih banyak lagi Tuhan. Karena itu kami berdoa supaya bencana alam di mana-mana Tuhan tolong, sehingga bangsa ini terlindung Tuhan, terlindungi dari setiap bencana-bencana alam yang lain Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam dalam keadaan yang duka. Tuhan hiburkan mereka. Kehilangan sanak saudaranya, Tuhan menghiburkan mereka juga ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk melenyapkan virus ini Tuhan yang mengganggu situasi ekonomi bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan campur tangan untuk bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan TNI dan Polri. Kiranya Tuhan ada kesatuan kekompakan untuk keamanan bangsa kami. Di dalam lingkup bangsa kami, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, di dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kita nyanyi terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang
Bapa, di akhir ibadah kami, ibadah online hari ini, Tuhan sudah memberkati kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Tuhan sudah memberkati puji-pujian, Tuhan sudah memberkati firman Allah, Tuhan sudah memberkati persembahan-persembahan kami, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, biarlah engkau mengangkat tanganmu dan mengangkat hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat, nikmat dan kasih sayang pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus menyertai engkau di mana saja engkau berada, diberkati senantiasa pagi, siang, sore, dan malam hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudara di minggu ini dalam aktivitas sehari-hari. Tuhan berkati. Haleluya. Shalom.